Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Bapak Ibu, admin membawa satu informasi penting ya, terutama bagi Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan lainnya yang sepertinya wajib segera diketahui Bapak Ibu. Nah, ini kaitannya dengan kepemilikan akun belajar.id. Admin kasih judul hati-hati dengan akun belajar ID Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki, karena ada beberapa informasi terkait dengan penggunaan akun belajar.id Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita nanti bacakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Silakan Bapak Ibu simak informasinya sampai tuntas. Baik Bapak Ibu, kita coba bedah isi suratnya. Di sini adalah halnya pemberitahuan. Surat dikeluarkan tanggal 30 Oktober kemarin ya Bapak Ibu. Kalau saya tayang hari ini tanggal 1, maka 1 hari yang lalu surat ini dikeluarkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusdatin Bapak Ibu, di mana surat ini ditujukan kepada yang terhormat Kepala Satuan Kerja. Nanti terlampir ya beberapa instansi, beberapa satker satuan kerja yang tentu ini segera diketahui ya. Nah, sekarang apa isi surat ini Bapak Ibu terkait dengan akun belajar ID ya Bapak Ibu. Merujuk pada Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 20 Bapak Ibu tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan akun akses layanan pendidikan belajar.id, Pusat Data dan Informasi telah menetapkan pengaturan penyimpanan file untuk seluruh pengguna pada akun belajar ID. Nah, di sini ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama, akun belajar ID ditujukan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk lain yang bentuk layanan lain di bidang pendidikan, baik di lingkungan kementerian maupun di satuan pendidikan ya. Di sini kaitannya dengan pemanfaatan atau penggunaan atau pengelolaan penyimpanan file pada akun belajar.id. Dimanfaatkan hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran dan layanan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Itu pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kriteria mengenai file yang dapat disimpan pada penyimpanan akun belajar ID adalah sebagaimana terlampir pada lampiran 1 pada surat edaran ini. Nanti kita lihat lampirannya Bapak Ibu. Jadi ada kriterianya, file-file apa saja yang boleh gitu ya. File-file apa saja yang boleh nanti disimpan di dalam akun belajar.id. Nah, pengguna diwajibkan melakukan pengelolaan penyimpanan file pada akun akses layanan pendidikan dengan menghapus dan mencadangkan file secara mandiri. Oke, nanti kita cari tahu Bapak Ibu, ini yang dihapus ya dengan menghapus. Hapus yang mana ini Bapak Ibu? Nanti kita coba nanti bacakan ya. Batas waktu yang diberikan untuk pengguna dalam melakukan pembersihan, kemudian pencadangan, dan atau cara lainnya pada akun-akun dengan subdomain di atas adalah sampai dengan tanggal 14 Desember 2023. Ya, 14 Desember 2023. Lalu, jika pengguna tidak dapat melakukan pembersihan, pencadangan, dan atau cara lainnya hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka Pusat Data dan Informasi, Pusdatin, akan melakukan penghapusan file sesuai dengan kriteria file yang dapat disimpan. Nah, di sini ada lini masa Bapak Ibu, ada batas waktu tentu di sini.
Yang pertama untuk pembersihan dan pencadangan mandiri ini dijadwalkan tanggal 1 November sampai 14 Desember ya. Jadi ada waktu kurang lebih 1 bulan 2 minggu lah gitu ya. Nah, penghapusan file oleh pengelola, nah tanggal 15 Desember artinya jika lini masa yang sudah ditentukan oleh pengelola Pusdatin Kementerian sampai tanggal 14 Desember dan itu tidak dilakukan oleh pengguna, maka akan dilakukan penghapusan file oleh pengelola tanggal 15 Desember 2023 sampai selesai. Nah, di sini ada keterangan pengelola akun Belajar ID akan memberikan sosialisasi ya kepada pengguna pada waktu yang akan diinformasikan kemudian. Nah, jadi mungkin nanti Pusdatin akan membuka dialog atau mungkin membuka sosialisasi ya terkait dengan rencana penghapusan file-file yang dianggap ya tidak pas untuk disimpan di di akun belajar.id. Nah, saya coba kalau dibacakan secara rinci ini lebih lama ya Bapak Ibu. Nanti coba kita cari langsung ke lampiran ya Bapak Ibu. Di lampiran saya langsung ke bagian C-nya ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ketentuan penyimpanan file Bapak Ibu. Akun akses layanan pendidikan ditujukan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk lain-lain di bidang pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kapasitas penyimpanan yang melekat pada akun akses layanan pendidikan dimanfaatkan hanya untuk, nah ini Bapak Ibu, dimanfaatkan hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran dan layanan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, perlu diingat, jadi hanya untuk yang berhubungan dengan pendidikan. Lalu yang nomor 2, ketentuannya, adapun kriteria atau file yang dapat disimpan pada akun akses pendidikan adalah ini file berupa dokumen lembar kerja, dokumen pengolah kata ya, ataupun dokumen presentasi dan file lainnya yang memiliki ukuran tidak lebih dari 250 MB. Ya, Ibu Bapak Ibu. Ini yang perlu yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, terutama guru, kepala sekolah, pengawas dan pegawai dinas ya, yang pokoknya yang memiliki akun Belajar ID itu mesti hati-hati sekarang Bapak Ibu ya, dan diperhatikan ya, ada aturan ya yang perlu diterapkan atau perlu diterapkan dipakai ketika akan memanfaatkan akses layanan Belajar ID. Oke. Dalam hal pengguna memiliki kebutuhan penyimpanan file berbentuk video ya dengan kapasitas lebih dari 250 MB, pengguna dapat menyimpan file tersebut pada media alternatif lainnya. Ya. Sebagaimana terlampir pada lampiran 2 panduan ini. Nah, jadi apabila Bapak Ibu ya pengguna membutuhkan sekali file yang besar ya Bapak Ibu yang melebihi itu ya 250 MB tadi, maka pengguna dapat menyimpan filenya di media lain. Nah, di sini mungkin misalnya di YouTube, Bapak Ibu. Nanti di sini di lampiran 2 ada panduan ya bagaimana memasukkan file-file kita atau menyimpannya di YouTube gitu ya. Kemudian pengguna diwajibkan melakukan pengelolaan penyimpanan file pengguna diwajibkan melakukan pengelolaan penyimpanan file pada akun akses layanan pendidikan dengan menghapus dan mencadangkan file secara mandiri. Itu Bapak Ibu. Nah, lalu ketentuan penghapusan file nih Bapak Ibu nih, ketentuan penghapusan file. Begini. Ini penting Bapak Ibu ya. File yang tidak termasuk dalam ketentuan penyimpanan file sebagaimana dimaksud pada bagian C akan dihapus oleh pengelola. Itu Bapak Ibu. Jadi file-file pribadi yang dianggap tidak sesuai
ya, dengan pendidikan, dengan pembelajaran, maka apabila batas waktu itu tidak dihiraukan lah intinya begitu ya, maka akan dihapus oleh pengelola ya, yaitu tadi video, dokumen, gambar atau yang lain-lainnya ya, file-file kita yang dianggap memang tidak sesuai dengan ketentuan, dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pembelajaran, maka akan dihapus oleh pengelola. Jadi di sini nomor 1, file yang tidak termasuk dalam ketentuan penyimpanan file sebagaimana dimaksud pada bagian C akan dihapus oleh pengelola. Nah, di nomor 2 berikut adalah contoh file yang tidak termasuk dalam kriteria penyimpanan file pada akun akses layanan pendidikan. Misalnya di sini aplikasi permainan, video, dan file lain yang bersifat pribadi dan tidak berhubungan dengan layanan pembelajaran dan bentuk lain di bidang pendidikan. Itu Bapak Ibu. Nah, lalu yang B-nya, nah, file dengan tipe ekstensi sebagai berikut: APK, API ya, kemudian VLV atau tipe ekstensi lainnya yang tidak berhubungan dengan layanan pembelajaran dan bentuk lain di bidang pendidikan di lingkungan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Lalu file dengan ukuran lebih dari 250 MB. Lalu file yang terduplikasi, double gitu. Itu juga akan dihapus oleh pengelola. Oke, sampai di sini rasanya cukuplah ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, bahwa pengelola akun Belajar ID memperingatkan kepada kita ya, kepada pemilik ya akun Belajar ID agar mentertibkan file-file yang ada di dalam Belajar ID, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini pemberitahuannya adalah intinya bahwa akses layanan untuk akun Belajar ID ini hanya untuk pendidikan, pembelajaran. Yang di luar itu nanti akan dihapus oleh, untuk itu mesti kalau yang bersifat pribadi segera dipindahlah gitu ya, biar aman gitu Bapak Ibu. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di dalam surat ini. Itu ya Bapak Ibu. Itu sajalah ya, nanti admin lampirkan juga suratnya ya di deskripsi, tautannya nanti silakan nanti diunduh biar Bapak Ibu bisa mempelajarinya ya. Oke. Jadi intinya itu Bapak Ibu yang dapat admin sampaikan terkait dengan judul ini gitu. Mengapa admin judul hati-hati dengan akun Belajar ID? Nah, karena ada penghapusan ya Bapak Ibu. Jadi ternyata tidak semua, dibatasi ya, hanya untuk pembelajaran dan pendidikan ya, penggunaan akun belajar.id. Jadi sekali lagi diberi waktu sampai tanggal 14 Desember untuk pembersihan dan pencadangan mandiri ya, dari tanggal 1 November sampai 14 Desember 2023. Itu saja yang dapat admin bagikan. Semoga informasi ini memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan informasi ini sekali lagi memberikan manfaat. Dan silahkan di-share Bapak Ibu bagi teman-teman barangkali yang belum dapat informasi ini ya, begitu. Biar semua serentak gitu ya, ikut mengawal akun Belajar ID-nya. Oke, demikian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.